Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di seri partai-partai klasik kawan-kawan. Kali ini saya akan ulas permainan dari juara dunia keempat, Alexander Alekhine. Alekhine ini merupakan pecatur kelahiran Rusia atau Uni Soviet, tapi pada tahun 1921 Alekhine pindah ke Perancis. Dan pada tahun 1927 dia berhasil menjadi juara dunia setelah mengalahkan Jose Raul Capablanca. Tahukah kawan-kawan bahwa Alexander Alekhine ini pernah tur ke beberapa kota di Indonesia pada tahun 1933 yang saat itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dan Alekhine bermain simultan di beberapa kota yaitu Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan di Malang. Dan video ini adalah salah satu partai yang dimainkannya di Bandung dalam permainan simultan 9 papan. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainan Alekhine kali ini. Tapi seperti biasa kawan-kawan, jangan lupa siapkan dulu kopinya biar lebih mantap menyaksikan permainan Alekhine kali ini. Tentu lawannya kali ini bukanlah pemain yang cukup kuat. Akan tetapi dari permainan Alekhine ini mungkin kawan-kawan bisa belajar banyak dari ide-ide Alekhine untuk membongkar French defense. Di sini Alekhine memegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Lawannya adalah PW Onen. Mungkin PW Onen ini adalah warga negara Belanda. Dia membalas permainan Alekhine dengan pion E6, pion D4, dan pion D5. Onen bermain dengan French defense. Kuda C3 balas Alekhine bermain dengan variasi klasikal dan kuda F6 lanjut Onen. Dan gajah ke G5 mengepin kuda lanjut Alekhine. Pimpinan ditutup dengan gajah E7, Alekhine pukul kuda, gajah pukul gajah, dan Alekhine melanjutkan pengembangan kuda F3. Onen pukul pion E4 dipukul balik dengan kuda, dan gajah hitam mundur ke E7, menghindari ancaman dari kuda putih. Alekhine terus melanjutkan pengembangan gajah ke D3, kuda hitam ke D7, menteri ke E2. Alekhine berniat untuk rokade panjang. Onen melanjutkan langkah kudanya ke F6, menantang kuda putih. Tantangan ditolak oleh Alekhine, lebih memilih untuk rokade. Dan Onen pun tidak melanjutkan untuk pukul kuda putih, menempatkan kudanya di spot yang cukup cantik di petak D5. Tentu setelah melakukan rokade panjang, di langkah-langkah berikutnya, Alekhine pasti akan mendorong para pionnya di sayap raja untuk menggempur pertahanan hitam. Diawali dengan Alekhine memainkan pion G3, pion C6 lanjut hitam, dan pion C3 lanjut Alekhine memperkuat posisi pionnya di petak D4, serta mengontrol petak penting B4 dari pendudukan perwira hitam. Onen melanjutkan gajah ke D7, kuda putih ke E5, membuka jalan bagi pionnya untuk didorong ke depan. Onen melanjutkan kudanya ke F6, pion F4, dan Onen pun rokade pendek. Alekhine melanjutkan kuda ke G5, memberikan tekanan pion H7 serta F7. Di sini mungkin langkah gajah ke E8, ataupun pion H6 untuk mengusir kuda merupakan pilihan langkah yang cukup bagus. Akan tetapi, di posisi seperti ini, Onen lebih memilih memainkan pion G6 untuk memblokade diagonal petak terang bagi gajah putih. Alekhine pun melanjutkan serangan badai pionnya di sayap raja dengan pion H4. Onen pun menghentikan pion di lajur H dengan kuda di H5. Alekhine menggeser menterinya ke F2 dan pion C5 lanjut Onen. Coba kita mundur ke langkah sebelumnya kawan-kawan. Di posisi seperti ini, langkah pion F6 mungkin terlihat bagus untuk menggarpu kedua kuda putih. Akan tetapi, langkah ini merupakan langkah blunder. Mengapa? Karena kuda putih akan pukul pion H7 untuk mengancam beteng. Tentu tak ada pilihan lain bagi raja untuk pukul kuda, dan gajah putih pukul pion G6 skak, raja ke H8, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, dan gajah pukul kuda. Inilah kawan-kawan yang akan terjadi apabila hitam memilih variasi
pion F6 untuk menggarpu kuda putih. Di permainan aslinya tadi, Onen memainkan pion C5. Alekhine melanjutkan serangannya dengan pion G4 mengancam kuda, kuda pukul pion F4, menteri pukul kuda, sekarang pion F6. Seperti variasi yang saya tunjukkan tadi, langkah pion F6 menggarpu kedua kuda putih ini merupakan langkah yang cukup jelek. Karena setelah ini Alekhine akan melanjutkan kuda pukul pion H7, memaksa raja pukul kuda. Akan tetapi di sini Alekhine tidak melanjutkan gajah pukul pion, melainkan terlebih dahulu memainkan pion H5. Di sini apabila hitam melanjutkan pion pukul kuda, putih akan melanjutkan pion pukul pion double skak, raja ke G8, beteng ke H8 skak, raja pukul beteng, menteri ke H6 skak, raja ke G8, dan skak mat. Di sini, Onen menggeser betengnya ke H8. Alekhine melanjutkan gajah pukul pion skak, raja ke G8, gajah ke F7 skak, raja ke H7, menteri ke E4 skak, ditutup dengan pion F5, pion pukul pion, dan hitam mencoba berinisiatif melakukan serangan pertamanya dengan gajah ke G5 skak. Simpel saja raja ke B1, hitam melanjutkan pion pukul pion. Alekhine melanjutkan langkahnya dengan gajah ke G6 skak, raja ke H6, gajah pukul pion, gajah hitam ke E8, menghindari tantangan dari gajah putih. Sebetulnya kawan-kawan, di posisi seperti ini hitam sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengimbangi permainan putih. Masih saja belum mau menyerah. Dan Alekhine pun melanjutkan langkahnya dengan gajah ke D7. Langkah defleksi agar gajah hitam tidak mengontrol lagi petak G6. Hitam meresponnya dengan menteri ke B6. Alekhine melanjutkan kuda ke G4 skak, raja ke G7, dan pion H6 skak, gajah pukul pion, menteri ke E5 skak, raja ke G8, gajah pukul gajah, gajah hitam ke G7 mengancam menteri, menteri bergeser ke D5 skak. Di sini PW Onen menyerah. Tentu yang bisa memblokade skak ini hanya menteri di E6 setelah menteri pukul menteri skak. Raja hanya bisa ke F8 dan skak mat. Itulah kawan-kawan permainan dari Alexander Alekhine di kota Bandung tahun 1933 dalam permainan simultan 9 papan. Oke kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di partai-partai klasik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.